Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 1. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Evan Farhan Wahyu Puadi MPD yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan ulang tentang penalaran geometri. Penalaran geometri. Di sini ada 4 submateri. Yang pertama ada penalaran induktif, yang kedua penalaran deduktif, yang ketiga konvers, invers, dan kontrapositif, dan yang keempat atau yang terakhir pola penalaran. Langsung saja, yang pertama ada penalaran induktif. Penalaran adalah proses pembentukan kesimpulan dari informasi yang ada. Kadang-kadang orang menyimpulkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari observasi. Setelah memperhatikan kejadian yang memberikan hasil yang sama dalam beberapa pengulangan, orang lalu menyimpulkan bahwa kejadian itu hasilnya sama. Jenis penalaran ini disebut penalaran induktif atau inductive reasoning. Atau bisa juga penalaran induktif didefinisikan sebagai pola berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Jadi penalaran induktif ini penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Lalu ada contoh penalaran induktif. Diberikan misal ada 3 buah segitiga terbuat dari kertas seperti pada gambar. Kemudian masing-masing pojok digunting seperti pada gambar. Lalu pojok-pojok segitiga ini kita potong abstrak. Jika ketiga pojokan ini disatukan, maka akan membentuk seperti ini, lurus ya. Jadi membentuk sudut lurus atau sudut 180 derajat. Dari percobaan yang tadi, yang ini didapatkan generalisasi atau perumpamaan, yaitu jumlah ukuran 3 sudut segitiga adalah 180 derajat. Lalu, apakah benar perumpamaan ini? Ini baru konjektur atau dugaan karena hanya disimpulkan dari 3 segitiga. Selanjutnya langkah penalaran induktif. Yang pertama, observasi sifat-sifat yang benar untuk setiap kasus. Yang kedua, karena sifat itu benar untuk setiap kasus yang diperiksa, simpulkan bahwa sifat itu benar untuk semua kasus. Kemudian, buat perumpamaan. Adapun kelemahan penalaran induktif yaitu keterbatasan observasi. Lalu yang kedua ada penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Jadi bisa dikatakan penalaran deduktif ini menarikan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus. Tadi kan induktif dari hal yang khusus ke umum. Nah, kalau deduktif dari umum ke khusus. Lalu penalaran deduktif ini memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang bersifat spesifik. Selanjutnya langkah-langkah penalaran deduktif. Yang pertama, mulai dengan kondisi yang diketahui atau hipotesis. Yang kedua, gunakan logika, definisi, postulat, teorema yang sudah dibuktikan untuk pembuktian urutan pernyataan atau langkah yang menuntun ke hasil. Yang ketiga, ambil kesimpulan. Lalu di sini sudah ada diketahui segitiga ABC dan seterusnya. Lalu didapat definisi jika dua sisi segitiga kongruen, maka dua sudut di hadapan sisi itu juga kongruen. Lalu ada bentuk pernyataan jika maka. Definisi jika P maka Q, di mana P dan Q adalah pernyataan. P disebut hipotesis dan Q disebut konklusi. Notasinya P implikasi Q. Contoh, manakah bagian yang disebut hipotesis dan konklusi dari pernyataan berikut? Jika hari ini hari Minggu, maka hari ini libur. Hipotesisnya atau P-nya adalah hari ini hari Minggu dan Q-nya atau konklusi hari ini hari libur. Yang ketiga ada konvers, invers, dan kontrapositif. Sebelum membahas itu, dikenalkan dulu tanda seperti ini. Ini merupakan negasi. Misal tertulis negasi P, itu merupakan ingkaran P atau bukan P atau tidak P. Lanjut ada konvers, invers, dan kontrapositif. Misal diberi pernyataan
P implikasi Q, maka konversnya yaitu Q implikasi P. Lalu ada inversi dari pernyataan tersebut, yaitu negasi P implikasi negasi Q. Yang selanjutnya ada kontrapositif dari pernyataan tersebut, yaitu negasi Q implikasi negasi P. Lalu untuk contoh kalimatnya yang pernyataan misal jika itu Bapak Rosid, maka itu Bapak saya. Untuk konversnya jika itu Bapak saya, maka itu Bapak Rosid. Untuk inversnya jika itu bukan Bapak Rosid, maka itu bukan Bapak saya. Dan kontrapositifnya jika itu bukan Bapak saya, maka itu bukan Bapak Rosid. Lalu ada pola penalaran, sering digunakan untuk membuktikan teorema berpola jika maka. Yang pertama ada modus ponen. Konsepnya P implikasi Q. P diberikan, Q disimpulkan bahwa Q benar. Pola ini adalah pola modus ponens atau affirming the hypothesis. Definisi pola modus ponens apabila P implikasi Q benar dan P benar disimpulkan bahwa Q benar. Contoh, jika X adalah makhluk hidup, maka X akan mati. Robin adalah makhluk hidup, jadi Robin akan mati. Yang kedua ada modus tollens. P implikasi Q benar, negasi Q diberikan, bukan Q diberikan. Disimpulkan negasi P benar atau P salah. Definisi modus tollens pada pola yang digambarkan sebagai berikut apabila P implikasi Q benar dan negasi Q benar atau Q salah, disimpulkan negasi P benar, P salah. Contoh, jika X orang Surabaya, maka X orang Jawa Timur. Idun bukan orang Jawa Timur, jadi Idun bukan orang Surabaya. Selanjutnya, ada aturan rantai digambarkan apabila P implikasi Q benar dan Q implikasi R benar, disimpulkan P implikasi R benar. Contoh, jika suatu segitiga sama sisi, maka segitiga itu semua sisinya kongruen dan semua sudutnya kongruen. Jika suatu segitiga semua sisinya kongruen dan sudutnya kongruen, maka itu adalah segi banyak beraturan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.